Keyboard mungil baru dari Rexus. Kita lihat kayak gimana. Buat yang Windowsnya masih bajakan, ganti original bre, malulah. Beli aja di cdkeysales.com. Biar cepet, klik link di deskripsi, ikuti petunjuk pembeliannya, masukin kode vouchernya untuk dapetin diskon tambahan. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. CD Keysales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Nggak usah lama-lama, klik link lengkap yang ada di deskripsi. Halo semua, Jun di mana? Ini adalah Rexus Daxa M64 Classic. Ini keyboard mini terbaru dari Rexus yang baru launching hari ini. Kayak gimana bentuknya? Kayak gini coy. Tada! Nah loh. Ya kalau dibilang secara bentuk sih, ya namanya juga keyboard mini gitu kan. Ini dengan 64 key sama seperti namanya M64, berarti dia 60%. Dan secara dimensi sebenarnya sama seperti keyboard 60% lainnya. Nah cuma nih, pertama kali, kesan pertama saya waktu ngelihat keyboard ini kok kayaknya lebih kecil dari keyboard lain. Bahkan waktu dikirimin fotonya tuh ya, saya pikir ini adalah keyboard yang bukan 60%. Tapi begitu nyampe 60%, tapi kok kayak lebih kecil gitu ya. Perkiraan saya itu adalah karena desain dari font yang ada di keycapnya ini yang gede-gede. Jadi dia membuat ilusi optik seolah-olah keyboardnya ini lebih kecil dibandingkan teman-temannya. Karena keyboard lain dengan ukuran yang sama itu fontnya kecil-kecil. Jadi seolah-olah keyboard mereka itu lebih gede. Padahal sama aja. Nah, dan ini juga sinkron sama namanya yang M64 Classic, di mana keyboard-keyboard zaman dulu gitu ya, tahun 80-an, itu banyak yang desain fontnya itu gede-gede kayak gini. Jadi waktu ngelihat dengan namanya M64 Classic, saya langsung, wah asik juga nih, kayak pakai keyboard klasik nantinya. Dan kita langsung lihat aja seperti apa performance dan juga kualitas dari Rexus Daxa M64 Classic ini. Kita lihat langsung aja dari paket penjualannya. Selain unit keyboardnya, kamu juga pasti dapat kabel karena ini adalah keyboard wired, bukan wireless. Dan di sini kamu mendapatkan kabel USB-C golden braided dengan panjang 1,8 meter. Di speknya tertulis bahwa dia support untuk Windows dan Mac. Ya, semua keyboard juga pasti support Windows dan Mac. Permasalahannya adalah kalau kamu pakai di Mac, apakah kamu dapat keycap untuk versi Mac? Dan asiknya keyboard ini, kamu dapat keycap spare buat kalau nanti kamu mau pakai di Mac. Asik banget yang ini. Udah gitu sebagaimana standar keyboard dengan switch yang hot swap, kamu udah dapat switch puller dan juga keycap puller yang dalam hal ini kamu dapat di satu satu alat gitu ya, bisa kamu pakai untuk dua-duanya. Dan yang lebih asik lagi, di sini kamu juga dapat 4 switch cadangan. Jadi kalau kamu nanti pakai dan ada yang rusak, nggak usah buru-buru beli, ada 4 cadangannya. Dan di dalam kardusnya juga ada instruction manual. Dan seperti biasa saya kasih tahu kamu kalau beli barang-barang elektronik kayak gini, manual kalau bisa dibaca aja, karena di situ akan ada salah satu informasi yang paling penting, apa aja yang kamu dapat di dalam paket penjualannya. Jadi kamu cek dulu saat terima barang, apakah kelengkapannya itu sesuai dengan yang seharusnya atau enggak. Jadi biar nggak terlambat untuk kamu protes misalkan ada sesuatu yang kurang. Dan di sini juga dijelaskan bahwa keyboard ini bergaransi resmi terbatas 1 tahun. Jadi kalau beli baru nggak usah khawatir, dalam 1 tahun kalau ada rusak langsung dapat ganti baru. Kemudian untuk desain warnanya masih khas Rexus ya. Dia menggunakan kombinasi warna bukan cuma satu tone. Jadi kalau kita lihat nggak ngebosenin. Dan ini adalah varian yang menggunakan gabungan warna abu-abu, merah, dan casing hitam. Terus yang satu lagi putih, abu-abu, dan merah juga. Jadi kamu bisa pilih antara kedua itu. Dan untuk switchnya dia menggunakan Gateron KS9. Itu ada 4 pilihan, ada blue, brown, red, sama yellow. Yang saya pegang ini adalah switch red, linear silent. Dan tadi udah saya sebutin, dia hot swap dan support untuk switch dengan 3 atau 5 pin. Dan stabilizernya udah preload bre, jadi lebih enak lah, dengernya lebih empuk gitu. Untuk case-nya sendiri, ini menggunakan material ABS. Dan yang unik dari keyboard ini adalah bukan cuma switch-nya yang bisa diganti dan ada yang jual. Rexus udah nyiapin case custom. Jadi untuk M64 ini nantinya akan dirilis case dengan material aluminium dan akrilik. Dan akan di launching tanggal 18 Februari harusnya. Jadi kamu stay tune aja, langsung pantengin di official store-nya Rexus. Nah, sekarang secara fisik, keyboard ini kecil tapi bener-bener terasa kokoh. Jadi nggak ada bagian yang kocak ya, partnya semuanya kenceng. Terus dia juga nggak bisa di bend.
Jadi bener-bener terasa solid. Kalau untuk desainnya sendiri standar hampir sama seperti keyboard 60% pada umumnya ya. Dan di bagian bawah ini juga standar, ada 4 rubber feet. Dan nggak ada mekanisme untuk pengaturan kemiringan, tapi tenang aja karena Daxa M64 ini defaultnya udah agak miring, jadi bukan flat gitu ya. Sekarang soal RGB-nya, dia udah pasti RGB lah ya. Cuma di sini keycapnya nggak tembus RGB, jadi lampunya nanti hanya akan muncul dari sela-sela keycapnya. Walaupun nggak terlihat terang banget, tapi udah cukup mempermanis tampilannya. Karena RGB-nya juga bisa terang banget kalau kamu set di brightness yang tertinggi. Untuk pengaturan RGB seperti biasa kamu bisa lakukan langsung lewat keyboardnya dengan kombinasi FN key dan tombol lainnya. Lengkapnya bisa kamu lihat aja di instruction manualnya atau bisa juga kamu atur lewat softwarenya. Dan di sini saya bisa sarankan kamu untuk install aja softwarenya karena nanti di dalam software itu akan ada satu opsi RGB yang nggak ada kalau kamu setting langsung lewat keyboardnya. Music Synchronization. Jarang-jarang loh ada keyboard murah yang udah punya fitur sinkron sama musik RGB-nya. Sekarang kita langsung masuk aja ke experience ngetiknya. Kayak gimana nih? Secara kalau dari speknya, yang silent kan ada dua tuh, ada red sama yellow. Cuma kalau yang red ini harusnya dia lebih ringan dibandingkan yellow. Dan suaranya kayak gimana? Langsung aja kita praktekin. Nah, itu tadi secara suara yang dihasilkan cukup silent dan key-nya juga cukup stabil, terutama untuk ini nih. Biasanya kan keyboard murah tuh banyak yang spacebar-nya tuh agak rattling gitu ya, tapi yang ini nggak, dia udah stabil dan suaranya juga empuk. Kemudian untuk tadi antara red dan yellow harusnya lebih ringan red, ternyata emang benar. Saya ada satu lagi keyboard Lexus yang pakai yellow switch dan memang yang red ini terasa lebih ringan. Jadi kalau dipakai ngetik bisa lebih cepat, bre. Dan overall keyboard ini cukup enak untuk digunakan ngetik. Tapi ya karena dia 60%, buat kamu yang heavy typer yang butuh ngetik banyak karakter gitu ya, di sini agak kesulitan karena kamu pasti akan harus banyak-banyak pakai kombinasi FN dan segala macam. Tapi kalau emang kamu butuh yang simple-simple, keyboard ini udah sangat cukup untuk dipakai ngetik dengan nyaman. Harganya juga nggak mahal-mahal banget. Harga resmi launchingnya cuma 779.000 aja. Kamu langsung cek aja ke official store-nya Lexus karena siapa tahu pas launching ini lagi ada diskon besar. Biasanya sih ada. Langsung cek aja link yang ada di deskripsi.